Bab 611. Ibu Kepala Biarawati Serendipity menghela napas saat dia duduk di kursi. Meski mengenakan gaun ungu panjang, sosoknya yang sempurna masih terlihat. Aku tidak tahu siapa yang menghancurkan Sekte Kunlun, kata ibu Kepala Biarawati Serendipity dengan tenang. Dia menyesap teh dan terus berkata, tidak peduli siapa itu, tapi pasti bukan bajingan itu, Daryl. Kediaman yang di kota Donghai. Daryl berbaring di kursi kayu sambil menikmati tehnya. Ivene duduk dengan tenang di sampingnya sambil tersenyum. Daryl telah tinggal di kamar keluarga yang selama 2 hari terakhir. Kingston tidak punya pilihan. Dia ingin mengusir Daryl. Namun, Ivene telah memutuskan bahwa dia hanya akan menikahi Daryl. Dia tidak punya pilihan selain menerima keputusannya. Setelah beristirahat selama 2 hari, Ivene akhirnya sembuh. Wajahnya kemerahan, dan dia secantik sebelumnya. Elang salju beristirahat di dekat semak bunga saat mereka menikmati matahari. Ivene tertawa. Elang salju yang cerdas. Ia sedang berjemur. Lucunya, Daryl tersenyum. Hadiah paling tak terduga yang didapatkan setelah dia menghancurkan Sekte Kunlun adalah elang salju. Elang salju dapat berkomunikasi dengan manusia. Ia menikmati waktunya bersama Ivene dan Daryl. Binatang itu akan terbang ketika tidak ada orang di sekitar. Tidak peduli seberapa burung itu jauh pergi, dia akan selalu kembali ketika Daryl bersiul. Kau dengar itu? Ivene bilang kau lucu, kata Daryl kepada elang salju. Elang salju menjadi bersemangat dan mendekati Ivene sambil mendorongnya dengan ringan. Elang yang baik. Ivene menepuk dan memeluknya. Dia lalu berkata pada Daryl, cepat, ambil foto untukku. Tentu saja. Daryl mengeluarkan ponselnya ketika teleponnya berdering. Itu Dax. Dia segera menerima telepon itu. Suara Dax datang dari sisi lain telepon. Daryl, apakah Ivene baik-baik saja? Sekarang, Daryl tertawa. Dia baik-baik saja. Itu bagus. Dax terdengar bersemangat. Lalu, dia berkata dengan sungguh. Sungguh, Daryl, kau harus datang ke Gunung Kunlun sekarang. Beberapa detik yang lalu, Chester dan aku menemukan gudang harta karun bawah tanah Leroy. Ayo, cepat. Sejak mereka menghancurkan Sekte Kunlun, tidak ada anggota Kunlun yang berani kembali ke gunung. Siapa yang berani kembali ketika Master Sekte mereka telah lenyap juga? Dax dan Chester memeriksa seluruh gunung dan menemukan gudang harta karun bawah tanah. Dax segera menelepon Daryl. Tentu saja, dia ingin membagikan kabar baik itu kepada saudaranya. Gudang harta karun bawah tanah. Daryl sangat senang. Apa yang ada di dalam lemari besi itu? Banyak emas dan permata, dan satu hal yang luar biasa, jawab Dax dengan penuh semangat. Hal yang hebat. Daryl bertanya-tanya tentang itu. Apa itu? Katakan padaku. Ada deh. Dax tertawa sebelum melanjutkan perkataannya. Kemarilah. Chester dan aku akan menunggumu di sini. Daryl tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Ivene dan memberitahukan bahwa akan kembali keesokan harinya. Dia mengendarai elang salju dan menuju Gunung Kunlun. Daryl merasa sangat senang saat dia menunggangi elang di langit. Itu baru kedua kalinya dia terbang dengan elang salju. Kesempatan pertama adalah ketika dia bergegas kembali dari Gunung Kunlun ke kota Donghai untuk menyelamatkan Ivene. Dia merasa khawatir sepanjang perjalanan. Kini dia merasakan hal yang berbeda. Dia melihat pada pemandangan yang indah
Saat menunggangi elang salju, dia merasa bebas. Daryl menepuk-nepuk kepala elang salju itu dengan ringan. Dia sungguh harta karun yang berharga. Dia tidak hanya bisa berkomunikasi dengan manusia, tapi juga bisa terbang dengan sangat cepat. Dengan burung tersebut, siapa yang bahkan membutuhkan mobil atau pesawat terbang? Saat Daryl menikmati momen itu, elang salju tiba-tiba menangis dan mulai terbang menjauh dari rute mereka. Dia berbelok ke arah gunung di sebelah kanan mereka. Bab 612. Itu adalah Gunung Naga Kuning. Oh, tidak. Daryl terkejut. Dia menepuk lembut leher elang salju. Tidak, itu jalan yang salah. Gunung Kunlun bukan arah ini. Apa yang terjadi dengan elang salju? Apakah dia lupa jalan? Elang salju berkicau pelan ketika mendengar kata-kata Daryl, tapi ia terus terbang menuju Gunung Naga Kuning. Daryl bingung. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti kau. Daryl mengangguk. Elang salju adalah burung yang cerdas. Pasti ada alasan untuk terbang menuju Gunung Naga Kuning. Daryl pun memutuskan untuk berhenti berbicara dan memegang erat leher elang salju itu. Beberapa menit kemudian, elang salju mulai turun dan mendarat di Gunung Naga Kuning. Ada sebuah gua di dekat sini. Elang salju berkicau keras ke arah gua dan menggunakan kepalanya untuk menepuk bahu Daryl. Daryl bingung. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti kau. Daryl mengangguk. Elang salju adalah burung yang cerdas. Pasti ada alasan untuk terbang menuju Gunung Naga Kuning. Daryl pun memutuskan untuk berhenti berbicara dan memegang erat leher elang salju itu. Beberapa menit kemudian, elang salju mulai turun dan mendarat di Gunung Naga Kuning. Ada sebuah gua di dekat sini. Elang salju berkicau keras ke arah gua dan menggunakan kepalanya untuk menepuk bahu Daryl. Daryl bingung. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti kau. Daryl mengangguk. Elang salju adalah burung yang cerdas. Pasti ada alasan untuk terbang menuju Gunung Naga Kuning. Daryl pun memutuskan untuk berhenti berbicara dan memegang erat leher elang salju itu. Beberapa menit kemudian, elang salju mulai turun dan mendarat di Gunung Naga Kuning. Ada sebuah gua di dekat sini. Elang salju berkicau keras ke arah gua dan menggunakan kepalanya untuk menepuk bahu Daryl. Daryl tidak yakin apa yang diinginkannya. Dia berjalan ke depan dan melihat ke gua. Dia kaget. Ada sekelompok orang di dalam gua. Semuanya mengenakan kostum unik, masing-masing. Daryl menyadari bahwa beberapa dari mereka berasal dari sekte pengemis. Beberapa dari sekte paus raksasa, dan beberapa dari sekte Pulau Bunga Persik. Semuanya dari sekte yang lebih kecil. Jumlah mereka sekitar 100 orang. Di antara mereka, seorang wanita tampak menarik perhatian Daryl. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang. Dia terlihat cantik, tapi rambutnya putih seluruhnya. Dia adalah putri tertua dari sekte Pulau Bunga Persik, Linda Holt. Daryl pernah melihatnya di acara pembantaian naga. Rambut putihnya sangat terkenal. Semuanya berdiri di depan gua. Sepertinya mereka sedang berdiskusi. Ada sebuah prasasti di depan gua dan beberapa ukiran di atasnya. Karena jaraknya masih cukup jauh, Daryl tidak bisa melihat apa yang terukir di prasasti itu. Gua itu bisa menjadi kuburan kuno karena letaknya yang berada di tempat terpencil. Kenapa orang-orang itu ada di sana? Daryl menepuk ringan elang salju itu dan memujinya. Kau sangat pintar. Kau membawaku ke sini karena kau tahu bahwa ada harta di sini. 11. Elang salju berkicau ringan dan mengangguk.
Elang salju menghibur Daryl. Dia menepuk elang salju itu lagi untuk memujinya. Daryl. Tiba-tiba sebuah suara datang dari belakangnya. Sial. Daryl tercengang. Dia berbalik dan terkejut dengan pemandangan itu. Seorang wanita cantik berdiri di sana sambil tersenyum. Itu adalah Yvette, Royal Rat Guard dan Royal Ox Guard. Berdiri diam di belakangnya. Yvette mengenakan pakaian olahraga berwarna hijau tua dengan sepasang sepatu kets. Dia terlihat sangat modis dan seksi meskipun berada di daerah pegunungan. Di antara semua wanita cantik yang pernah ditemui Daryl, Yvette lah yang memiliki sosok tubuh paling seksi. Daryl lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Yvette tersenyum dan berkata, "Kau di sini. Kenapa aku tidak bisa berada di sini?" Kemudian dia berbalik dan menatap sekelompok orang di depan makam kuno. Dia juga mengamati mereka secara diam. Daryl penasaran, kenapa mereka berkumpul di kuburan kuno? Apakah ada harta karun di sana? Yvette tersenyum. Selama ratusan ribu tahun terakhir, ada banyak orang suci bela diri yang kuat. Mereka membangun makam mereka dengan cara sendiri yang unik, dengan harapan suatu hari nanti seseorang dapat memasuki makam. Banyak dari mereka tidak memiliki pengikut, tetapi tidak ingin bakat mereka sia-sia setelah meninggal. Mereka ingin menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Yvette melihat ke arah makam itu lagi. Meskipun aku tidak tahu pemilik makam ini, aku yakin tempat ini milik seorang suci bela diri yang kuat. Jika tidak ada sekte yang akan tertarik padanya. Bab 613. Yvette tahu tentang makam kuno itu secara tidak sengaja juga. Beberapa jam yang lalu, pengawal kerajaannya melihat sekelompok orang naik gunung dengan curiga. Yvette membawa Royal Rat Guard dan Royal Ox Guard bersamanya untuk memeriksanya tanpa ragu-ragu. Begitu tiba, mereka melihat Daryl datang dengan elang salju. Yvette memandang elang salju dan tersenyum. Berita tentang Sekte Kunlun hancur dalam sehari, apakah itu dilakukan oleh Elysium Gate? Yvette kagum saat dia mengingatnya. Dia tidak percaya ketika Daryl menyebutkan bahwa akan menghancurkan Sekte Kunlun. Gadis itu tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat Daryl dengan elang salju. Elang salju hanya dapat ditemukan di dunia baru, dan ayahnya telah memberikan satu binatang itu kepada Leroy sebagai hadiah. Dia ada di sana saat itu terjadi. Ya, itu aku. Daryl mengangkat bahu. Apa kau merasa sedih karena aku menghancurkan para pengkhianat yang bergabung dengan dunia baru? Kau, Yvette menginjak kakinya. Pada saat itu dia menyadari bahwa sekelompok orang telah memasuki gua Opererer. Mereka akan masuk ke dalam. Ayo, kita ikuti mereka, kata Yvette kepada dua pengawal kerajaan. Dari menarik napas dalam, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia mengikuti mereka dan meninggalkan elang salju di luar gua. Begitu sampai di pintu masuk gua, mereka bisa melihat terowongan yang gelap dan dalam. Daryl bisa merasakan energi yang kuat di sekitar mereka. Itu pasti sesuatu yang memikirkannya. Yvette juga merasakannya. Dia tampak bersemangat saat dirinya mengikuti di belakang Daryl. Setelah mereka berjalan sekitar 10 menit, terowongan sempit itu semakin lebar. Tanah kosong yang luas muncul di depan mereka. Luas tanah itu sekitar berapa ribu kaki persegi. Ada ribuan batang kayu di tanah, dan masing-masing tingginya sekitar 3 kaki. Daryl mengerutkan alisnya. Susunan kayu gelondongan mungkin terlihat acak,
Tapi ada pola tertentu di dalamnya. Jika dia tidak salah, tempat itu adalah jebakan. Dari terkejut melihat sekelompok orang yang telah memasuki gua di depan. Mereka berdiri di antara batang kayu. Mata mereka merah darah, dan mereka bertarung satu sama lain. Mereka saling membunuh seperti orang gila. Kau sampah. Beraninya kau mengambil hartaku. Aku akan membunuhmu. Harta ini milikku. Aku akan membunuh siapa saja yang berani mengambilnya dariku. Semua orang berteriak sambil menyerang satu sama lain. Ada noda darah di semua tempat. Ivete ketakutan ketika melihat pemandangan itu. Apa yang sudah terjadi? Mereka tampak seperti teman yang baik sebelumnya. Sekte pengemis, sekte Pulau Bunga, Persik, dan sekte lainnya. Apa yang membuat mereka saling membunuh? Mereka semua baik-baik saja sebelum memasuki gua, dan kemudian mereka ingin membunuh satu sama lain. Ivete lalu bertanya pada Daryl, ada apa dengan mereka? Haa. Daryl menarik napas dalam saat matanya bersinar terang. Dia menjawab, perlahan, jika aku tidak salah, balok kayu adalah jebakan. Formasinya adalah formasi tingkat tinggi, formasi ilusi. Formasi tersebut dicatat dalam manual. Formasi Baiki. Formasi ilusi adalah formasi yang sangat berbahaya, dan itu adalah salah satu level tertinggi. Daryl berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, The Illusional Formation A poin unik tentang formasi. Ini adalah kemampuannya untuk menciptakan ilusi bagi seseorang. Bab 614. Daryl menunjuk ke arah sekelompok orang yang saling membunuh itu. Mereka yang masuk ke dalam perangkap pasti mengira melihat beberapa harta karun. Mereka khawatir orang lain akan mengambilnya dari mereka, jadi mereka mencoba membunuh satu sama lain. Daryl benar, meskipun mereka telah sepakat untuk menjelajahi makam kuno bersama. Sebelum memasuki gua, mereka semua menginginkan harta itu untuk diri sendiri. Begitu mereka melangkah ke formasi jebakan, mereka mulai berhalusinasi. Karena berpikir harta karun berada di depan mereka. Itulah mengapa mereka mulai saling membunuh. Jangan khawatir. Daryl memandang Ivete. Aku punya cara untuk menyelesaikannya. Daryl mengulurkan tangan untuk menekan titik akupuntur di bahunya. Itu adalah titik altar akupuntur. Seperti yang tercatat dalam buku formasi Baiki, seseorang hanya perlu menyegel titik altar tersebut, maka mereka akan bisa mematahkan formasi. Mereka tidak akan menderita halusinasi. Memang benar begitu dia menyegel titik alternatifnya. Daryl bisa merasakan bahwa pikirannya jernih dan waspada. Kemudian dia menoleh pada Ivete dan tersenyum. Ayo, biarkan aku menyegel titik akupuntur altarmu. Tepat pada saat itu, Ivete gemetar dan berlutut di tanah. Kemudian dia memandang Daryl dengan gembira. Ayah. Salam pada ayah. Apa? Mengapa dia menyebut Daryl sebagai ayahnya? Daryl tercengang, tetapi dia dengan cepat berpikir. Dia sudah terlambat, Ivete sudah mulai berhalusinasi. Sudah hampir 2 bulan Ivete pergi ke dunia alam semesta. Meskipun selalu terlihat kuat, dia merindukan ayahnya dan dunia baru. Ivete terpengaruh oleh formasi tersebut dan berhalusinasi bahwa Daryl adalah kaisar dunia baru. Daryl menganggapnya lucu. Lucu sekali. Ivete mengira aku ayahnya. Daryl tertawa sebelum mengambil ponselnya untuk merekam tindakan Ivete. Dia harus merekam momen itu untuk dikenang. Putriku, pijat kakiku. Daryl mulai bercanda dengannya. Ya, ayah. Ivete mengangguk dan berlutut di depan Daryl. Saat dia
Memijat kakinya, dia bertanya, "Ayah, apakah pijatanku terasa nyaman?" "Ya, ya." Daryl tertawa. Setelah beberapa saat, Yvette berdiri dan memeluk Daryl. "Ayah, aku sangat merindukanmu." Sejak kecil, Yvette adalah anak kesayangan ayahnya. Dia selalu dekat dengan ayahnya. Dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah Daryl dan Bitkan ayahnya. Wow, hati Daryl meleleh saat Yvette memeluknya. Dia bisa mencium aroma harum di tubuhnya. Yvette memiliki tubuh yang sempurna dan tampak memikat. Setelah dia memeluknya sebentar, dan ketika selesai dengan rekamannya, Daryl tersenyum dan kemudian melanjutkan untuk menyegel titik R. Yvette segera gemetar dan kemudian pikirannya jernih. Wajah Yvette merah padam. Dia berjuang untuk keluar dari pelukan Daryl. Dia menatapnya dengan marah. "Apa yang kau lakukan? Beraninya kau memanfaatkan aku." Pria yang mengerikan. Dia memelukku ketika aku mengalami halusinasi. Bab 615. Daryl tersenyum dan berkata, "Putriku. Sayang, kaulah yang memelukku. Aku sudah punya istri, tapi kau tetap datang dan memelukku. Bagaimana bisa kau marah, padahal aku tidak? Kau sampah." Yvette menggigit bibirnya. Bagaimana dia bisa memeluk pria itu? Daryl melambaikan tangannya. "Seperti yang aku katakan sebelumnya, formasi ini akan menyebabkan seseorang memiliki halusinasi." Kemudian dia menunjukkan Yvette rekaman video di ponselnya. Video itu menunjukkan bagaimana Yvette memeluk Daryl dan berkata, "Ayah, aku sangat merindukanmu." Wajah Yvette memerah saat melihat video itu. "Singkirkan video itu sekarang juga," desak Yvette sambil mengambil ponsel Daryl untuk menutup video. Sepertinya dia memang sudah berhalusinasi. Dia telah mengira Daryl sebagai ayahnya. Betapa memalukan. Yvette telah belajar formasi dengan tuannya selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah mendengar tentang formasi yang dapat menyebabkan halusinasi. Daryl tidak hanya mendengar tentang formasi tersebut, dia juga tahu cara untuk memecahkannya. Dia bertanya-tanya tentang kekuatan pria itu yang sesungguhnya. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. "Putri." Yvette berbalik dan tertegun. Hanya beberapa kaki jauhnya, Royal Rat Guard mengalami halusinasi. Dia memeluk Royal Ox Guard dengan erat dan berkata, "Putri, Putri Yvette, kau sangat cantik. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku mau melakukan apa saja untukmu. Hidupku hanya akan menjadi sempurna jika aku bisa menghabiskan satu malam denganmu." "Aku tahu itu tidak mungkin. Kau adalah seorang putri, dan aku hanya seorang pelayan. Aku telah berjanji pada ayahmu bahwa aku akan selalu melindungimu. Kita tidak akan pernah bisa bersama." Tampak jelas bahwa Royal Rat Guard sedang berhalusinasi. Dia mengira Royal Ox Guard sebagai Yvette. Daryl tercengang, tapi dia mulai tertawa. "Putri, sepertinya kau memiliki banyak pengagum." Dia hanya mengatakan bahwa hidupnya hanya akan menjadi sempurna jika bisa menghabiskan malam bersamamu. "Diam." Yvette merasa sangat malu. Wajahnya semerah apel. Bagaimana Royal Rat Guard bisa mengatakan semua itu di depan Daryl? Benar-benar memalukan. Yvette menghentakkan kakinya saat Daryl tertawa. "Berhentilah tertawa. Buat mereka berhenti." Daryl tersenyum dan berjalan ke arah mereka, lalu dia menyegel titik akupuntur untuk mereka berdua. Royal Rat Guard dan Royal Ox Guard mendapatkan kembali pikiran jernih. Mereka dengan segera, "Hei kerbau konyol, kenapa kau memelukku? Brengsek, dasar tikus bau."
Menyingkirlah dari tubuhku. Keduanya mulai berdebat. Adegan itu menghibur Daryl. Sungguh lucu sekali. Yvette marah dan malu. Hentikan. Kalian berdua. Tetap diam. Mereka segera berhenti. Baiklah, kita semua baik-baik saja. Sekarang, ayo, masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Daryl melambaikan tangannya dan berjalan menuju makam. Dengan penuh semangat, seseorang yang bisa mengatur formasi ilusi di dekat kuburannya sendiri. Dia pasti orang yang luar biasa. Daryl harus mencari tahu siapa orang itu. Lebih dari 10 kaki jauhnya. Sekelompok orang masih bertarung satu sama lain. Di antara 100 orang yang masuk ke dalam gua, hanya sekitar kurang dari 10 orang yang tersisa.